Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvita Juliana, NIM 201020401. Saya dari lokal Teknis Biologi 3A, dosen pembimbing Bahendra Lardiman SSI NPB. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai ekosistem. Yang mana submateri yang akan saya bahas, yang pertama konsep sistem dan ekosistem, yang kedua komponen dan struktur dari ekosistem. Nah, terlebih dahulu di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep sistem dan ekosistem. Ekosistem adalah suatu ekosistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan sekitarnya, baik secara biotik maupun abiotik. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhinya. Nah, kemudian adapun konsep dari ekosistem. Yang pertama, populasi, yaitu sekelompok makhluk hidup dari spesies pada tempat dan waktu yang sama. Yang kedua, komunitas, yaitu kumpulan populasi dari tumbuhan dan hewan yang hidup bersama pada lingkungan yang sama pula. Nah, yang ketiga, habitat, tempat tinggal suatu makhluk hidup. Yang keempat, misia, yaitu cara hidup yang khusus dari makhluk hidup itu sendiri. Kemudian ada unsur dari ekosistem, yaitu ada dua, yaitu autotrofik dan heterotrofik. Yang pertama, autotrofik. Autotrofik adalah suatu organisme yang mampu menyediakan atau mensintesiskan makanannya sendiri yang berupa bahan organik yang membutuhkan bantuan dari sinar matahari. Nah, kedua, heterotrofik. Heterotrofik adalah organisme yang mampu memanfaatkan bahan-bahan organik sebagai bahan makanannya. Bahan tersebut lalu disintesiskan oleh organisme lainnya. Nah, kemudian ada pun macam-macam dari ekosistem. Yang pertama, ekosistem daratan, yaitu meliputi seperti padang rumput, hutan, padang pasir, dan lainnya. Kedua, ekosistem lautan, yaitu seperti air tawar, air laut, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada pun komponen dan struktur dari ekosistem. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen ekosistem terlebih dahulu, yang mana terdiri dari lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Lingkungan biotik yaitu merupakan faktor biologis atau disebut dengan lingkungan hidup, yaitu meliputi seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan organisme lainnya. Nah, untuk lingkungan abiotik yaitu adalah faktor non-biologis, yang mana disebut dengan lingkungan yang tak hidup, yaitu seperti suhu, cahaya, air, oksigen, topografi, dan tanah. Nah, adapun komponen penyusun dari ekosistem itu sendiri dari segi struktur atau penyusun ekosistem terdiri dari dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, terlebih dahulu di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen abiotik, yaitu meliputi yang pertama senyawa anorganik, misalnya seperti oksigen atau nitrogen. Yang kedua, senyawa organik, misalnya seperti karbohidrat, protein, atau enzim. Yang ketiga, habitat dan lingkungan, misalnya tanah atau udara atmosfer. Nah, selanjutnya mengenai komponen biotik, yaitu meliputi yang pertama produsen, misalnya seperti tumbuhan hijau atau fitoplankton. Yang kedua, konsumen, misalnya hewan atau manusia. Untuk biasanya makhluk hidup yang tidak mampu menghasilkan makanannya sendiri sebagai sumber dari energi untuk kehidupannya. Berdasarkan sumber makanan yang dikonsumsi dapat dikelompokkan organisme herbivora, karnivora, atau parasit. Nah, organisme herbivora dan karnivora ini sering dinamakan dengan kelompok konsumen makro atau kelompok dalam bentuk yang besar. Nah, yang ketiga, pemulai atau dekomposer, yaitu kelompok biota ini sebenarnya termasuk ke dalam golongan konsumen juga, tetapi sebagai sumber makanan untuk energi yang diperoleh dari makhluk hidup yang telah mati dan mengalami dekomposisi, misalnya seperti bakteri dan jamur. Nah, untuk kelompok biota ini akan dinamakan pula dengan konsumen mikro atau sapotra, yaitu adalah bentuk dari kelompok yang kecil. Nah, selanjutnya adapun struktur dari ekosistem.
Pada dasarnya ekosistem adalah suatu uraian tentang makhluk hidup dan wilayah fisik serta lingkungannya yang bersama-sama dan penyebaran nutrien yang terdapat pada suatu habitat tersebut. Nah, untuk struktur dari ekosistem juga memberi keterangan atau informasi tentang kondisi lingkungannya, misalnya seperti iklim yang akan berpengaruh terhadap makhluk hidup di suatu wilayah. Nah, kemudian selanjutnya adapun faktor dari penyebab terganggunya ketidakimbangan dari ekosistem itu sendiri. Pertama itu ada faktor alam, yaitu seperti banjir, gunung meletus, gempa bumi, tsunami, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua seperti faktor manusia, yaitu penebangan pohon liar, pembakaran hutan, pembunuhan hewan secara terus-menerus, kemudian pembuangan limbah dan sampah, kemudian penggunaan pupuk yang dilakukan secara berlebihan dan lain sebagainya. Nah, dari faktor tersebut adapun dampak dari ketidakseimbangan ekosistem terhadap makhluk hidup. Yang pertama, kepunahan suatu spesies atau populasi. Yang kedua, kerusakan atau bencana. Yang ketiga, munculnya anomali atau keanehan dari ekosistem itu sendiri. Baiklah, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan kali ini mengenai ekosistem dan konsepnya. Jika terdapat kesalahan atau kekhilafan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.